Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to channel Guru Merdeka. Belajar lebih asik dan menyenangkan ya. Kali ini Guru masih membahas bahasa Inggris for grade 7 grade, kelas 7 for junior high school, SMP atau MTS ya, dengan unit 3, My Study Habits. You can open your book on page 183 ya, di halaman 183 nih ya. Sudah siap? Mari buka buku kalian dan listen to me and pay attention. My study habit, kebiasaan belajarku. Jadi pada section ini atau unit 3 ini kalian akan belajar berbagai macam kebiasaan-kebiasaan belajar yang dilakukan beberapa siswa. Mungkin ada beberapa perbedaan dan pastinya ya hampir sama ya. Oke, section 1 kita akan belajar dari section 1 until section 3. Oke, say what you know. Katakan apa yang kalian tahu ya. Do you read every day? Apakah kamu membaca tiap hari? Kalau iya, mari kita centang aja ya bintangnya. Berarti mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Oke. Do you take notes every day? Apakah kamu mencatat setiap hari? Misalkan di rumah atau sekolah saat belajar gitu. Yes, I do gitu ya. Berarti kita warnai semua setiap hari. Do you make a schedule? Apakah kamu membuat jadwal pelajaran, jadwal belajar? Iya ya, sering. Tidak tiap hari mungkin ya. Mungkin kita centang 8 saja. Do you review lesson at home? Apakah kamu mereview lagi pelajaran di rumah setelah pulang sekolah? Iya, yes, I do. Oke, berarti kita centang semua ya. Kenapa penting sekali untuk mereview materi yang sudah kalian dapatkan di sekolah? Karena itu dapat memperkuat ingatan kalian ya. Menambah itu juga. Jadi lebih paham. Do you do homework every day? Apakah kamu mengerjakan PR tiap hari? Yes, I do. Betul ya, berarti semua kita centang. Mungkin kalau ada yang enggak juga ya berarti kalian enggak harus centang semua ya. Sesuai dengan your heart, kata hati, follow your heart ya, ikuti kata hati kalian. Oke, section 2, reading, membaca. Bagi kalian yang masih bingung nih artinya ini kalian bisa menyiapkan kamus ya, atau mungkin melihat di word box di akhir bab 4 ini ya. A. Look at the picture below. Lihatlah gambar di bawah ini. Write down words for the things you can see at monitor study area. Tulislah beberapa kata untuk segala sesuatu yang kalian lihat di area belajarnya Monita ya. Number 1 has been done for you. Nomor 1 telah dikerjakan untukmu. Monita study room. Ruangan belajarnya Monita. Nomor 1 itu ada desk. Desk itu ya meja ya. Meja untuk belajar. Biasanya di kelas juga namanya desk. Nah ini book tentu saja ya. Kemudian ada schedule. Class schedule ya. Jadwal pelajaran di kelasnya. Kemudian ini ada flashcard atau sticky notes ya, biasanya untuk mencatat hal-hal yang penting. My ideas nih ada beberapa idenya dia, Monita, yaitu mind map ya, berarti peta konsep. Oke, nah beberapa ini ya. Kemudian yang B, look at each picture and write a relevant activity under each picture. Number 1 has been done for you. Lihat gambar dan tulislah aktivitas yang berhubungan dengan gambar ini ya. Kemudian nomor 1 sudah dilakukan. Nah, nomor 1 ini kan berarti tempat belajar ya, have a place to study, memiliki tempat untuk belajar. Ini adalah make flashcard, membuat flashcard. Memiliki teman belajar nih, partner belajar ya, have a study buddy. Buddy itu kayak teman akrabnya gitu ya, friend. Keep everything organized. Membuat semuanya itu terorganisir, tertata rapi ya, organize namanya ya. Take notes, mencatat. Nah, kan ini monitanya lagi mencatat ya. Oke, nomor C. Number C, complete the text about Monita study habit. Use the activities in the worksheet 4.25. Lengkapilah teks berikut ini, yaitu kebiasaan belajarnya Monita. Gunakan aktivitas di worksheet 4.25. Nah, ini. Oke, kalian kan sudah mengisi ya. Catat di buku kalian ya.
Oke, mari kita artikan bersama-sama ya. My study habit. Kebiasaan belajarku. Ini Monita ya, belajarnya Monita ya. Kan ini ceritanya Monita lagi menceritakan kebiasaan-kebiasaan belajarnya. I'm a very organized person. Aku adalah seseorang yang sangat terstruktur. I always do these 5 magical study tips. Aku selalu mengerjakan tips belajar ajaib 5 ini ya. Tips 5 belajar ajaib ini. First, pertama, I have a place to study. Aku punya tempat untuk belajar. It doesn't have to be. Ini tidak harus besar. I use a corner of my bedroom for my study area. Aku menggunakan bagian paling pojokan kamarnya untuk area belajarku. I have a desk. Aku punya meja, a chair, kursi, a bookshelf, rak buku, and a desk lamp there. Dan lampu meja belajar di sana. Second, kedua, I always keep everything organized ya. Aku selalu menjaga segala sesuatunya tertata, rapi, terstruktur. My desk neat, mejaku rapi. I put the books away when I don't read them. Aku meletakkan kembali buku-bukuku ketika aku tidak membacanya. Third, ketiga, when I study, ketika aku belajar, I review my lesson. Aku mereview pelajaran-pelajaranku yang sudah-sudah itu. I usually take notes on important point. Aku biasanya mencatat pada poin-poin yang penting. Sometimes, terkadang, I make a mind map for my notes. Aku membuat peta konsep untuk catatanku. Fourth, keempat, I also make a flashcard to memorize new vocabulary. Aku juga membuat flashcard untuk mengingat kosakata baruku. Misalkan lagi belajar bahasa Inggris gitu ya. I use colorful papers and a ring to make it. Aku menggunakan kertas yang warna-warni dan dikasih ring, itu lingkaran besi itu ya, to make it ini, maksudnya ring itu ini. Nah, ini untuk membuatnya agar tidak lepas gitu ya. Ring. Finally, I also have a study buddy to help each other. Akhirnya, aku juga mempunyai teman belajar ini yang saling membantu satu sama lain. He is my classmate. He is good at studying too. Dia adalah teman sekelasku dan dia sangat pandai juga gitu ya. With my study, aku sangat senang dengan belajarku. I sometimes give myself some rewards. Aku terkadang memberi diriku sendiri beberapa reward. Reward itu kayak penghargaan untuk diri sendiri, self rewards gitu ya. Oke, yang D, mari kita lihat ini ya. Read the text again, bacalah teks lagi. Write T if the statement about Monita is true. Tulislah T for true ya. Jika pernyataan tentang Monita ini benar, true. Or F if the statement is false, atau jika pernyataannya salah. Number 1 has been done for you. Nomor 1 sudah ada contohnya ya. She is not an organized student. False, salah ya. Dia bukan siswa yang terstruktur. Salah karena dia sendiri mengakui dia I'm a very organized person. She has notebooks. Dia memiliki buku catatan. Iya betul karena dia juga suka mencatat ya tadi ya. I usually take notes tadi ya, but it's true. She does not have any mind map. False, salah ya, dia menulis mind map juga. Sometimes I make mind map for my notes. False. She has vocabulary flashcard. True, betul ya. Fourth, I also make a flashcard to memorize new vocabulary. Betul, true. Her study buddy is a good student. Yes, true ya. Nih, he's my classmate and he's good at studying too. Tuh, seperti itu. Read the text on worksheet for point 26. Worksheet 26, ini ya. Okay. Again, complete the following sentence. Number 1 habis done for you. Dan lengkapi, kan disuruh melengkapi kalimat ini ya, berikut ini ya. Oke. Monita studies area in the corner of her bedroom. Betul ya. She has a desk, a chair, a bookshelf, and a desk lamp at her studies area. So, she usually takes note
of a new word and its meaning on flashcard, ya. Monita and her study buddy always help each other. She always give herself some rewards such as chocolate or ice cream. Jadi, di meja belajarnya itu ada meja, kursi, rak buku, lampu ya. Dia biasanya menulis kata-kata baru dan artinya di flashcard. Monita dan teman belajarnya selalu membantu satu sama lain. Dia juga selalu memberi dirinya sendiri beberapa reward seperti coklat atau es krim gitu ya. Oke. F. Observe the following structure of descriptive text about Monita's study habit. Jadi berikut ini merupakan teks deskripsi ya kalau dalam bahasa Indonesia itu, yaitu mendeskripsikan cara belajar seseorang ya, studies habit. Strukturnya itu yang pertama, kalau teks deskripsi itu biasanya di awal-awal paragraf itu merupakan pokok pikiran atau kalimat utamanya ya, biasanya bersifat general orientation atau bersifat umum. Contohnya, I'm a very organized person. Aku adalah orang yang terstruktur. Terus dijelaskan ini contohnya. Kok bisa? Emang bagaimana kok bisa menyebut dirinya terstruktur? Yang pertama, menceritakan tentang area belajarnya. First, dia memiliki tempat belajar, kemudian tidak harus besar, terletak di pojokan kamar, terdiri atas meja, kursi, dan sebagainya gitu ya. Kemudian, dijelaskan lagi tentang mereview pelajarannya. Ketika belajar selalu mereview pelajaran yang sudah, menulis poin-poin penting, terkadang membuat peta konsep gitu kan, kemudian membuat flashcard. Kemudian dia menceritakan partner teman belajarnya, yaitu yang membantu satu sama lain. Di akhir kalimat itu biasanya kesimpulan juga ya, dia bahagia dengan belajar, kebiasaan belajarnya. Sometimes terkadang juga memberi reward gitu ya. Oke, section 3. Reading, membaca. Bacalah teks berikut ini tentang Andre. Nah, ini Andre study habits, kebiasaan belajarnya Andre. Yang pertama, I develop study plan. Dia mengembangkan rencana belajar. I set reminders. Dia membuat pengingat, reminders ya. I make a schedule. Dia membuat jadwal. I limit screen time. Dia membatasi screen time, nonton HP atau TV atau main game gitu. I plan specific time for studying. Dia memilih waktu-waktu tertentu untuk belajar. I do homework after school. Dia mengerjakan PR setelah pulang sekolah. I write down homework assignment. Dia menulis atau mengerjakan PR, tugas-tugas PR. I set study goals. Dia membuat tujuan belajar. I break down assignment into smaller tasks. Dia membagi-bagi tugasnya menjadi beberapa tugas-tugas yang lebih rinci, lebih kecil ya. I use a weekly to-do list. Dia membuat to-do list mingguan. Nah, itu beberapa kebiasaan-kebiasaan belajarnya Andre. Nah, yang B ya, complete the text on worksheet by changing the verbs in the bracket. Lengkapilah teks 429 ini dengan mengubah kata kerjanya ya, yang di dalam kurung. Nah, kita lihat yang di dalam kurung ini ternyata masih salah loh. Kenapa kok salah? Kita lihat, subjeknya adalah Andre atau kata gantinya itu nanti he. Yalah, ini merupakan kalimat simple past tense ya. Kalau kalian belajar tentang grammar, simple present kok pas. Simple present tense itu untuk mengungkapkan kebiasaan sehari-hari atau daily routine ya. Jadi memakainya bentuk simple present tense. Apa? Kalau subjeknya they, we, you, atau nama orang yang jamak, itu tetap verb 1, kata kerjanya nggak ditambahin apa-apa. Tapi kalau subjeknya he, she, it, kemudian nama benda tunggal, subjeknya verb 1 itu harus dikasih
akhiran S atau ES atau IES. Nah, itu yang perlu diingat ya. Contohnya, aku makan setiap hari. I eat every day. Dia makan setiap hari. He eats. Nah, ini harus dikasih akhiran S gitu ya. Kan subjeknya he eats every day. Every day. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi di sini kata kerja yang dalam kurung ini perlu diganti ya. Ayo kita baca. Andre loves, nah ini ada S-nya ya. Loves studying. Andre suka belajar. For his study success, untuk kesuksesan belajarnya, first, pertama, he sets, yang benar ya, dia membuat tujuan belajar. He often develops, ada S-nya ya, dia sering mengembangkan rencana belajarnya. He regularly writes down, ada S-nya ya. Dia secara teratur menulis tugas PR-nya and breaks down ya, breaks down harusnya di sini. Breaks down. Pokoknya dikasih S semua, akhiran S ya. The assignment into smaller text. He always does, harusnya bukan do ya, does homework right after school. Dia selalu mengerjakan PR-nya setelah pulang sekolah. He believes he can achieve his goal by doing this small step. Dia percaya dia dapat mencapai tujuannya dengan melakukan langkah-langkah kecil ini. Second, kedua, he manage his time well. Dia membagi waktunya dengan baik. He usually makes a schedule and use, ada S-nya, a weekly to-do list to keep him on track. Dia biasanya membuat jadwal dan menggunakan to-do list weekly-nya untuk membuatnya tetap di jalurnya ya, tidak terdistract gitu. He also plans a specific time for studying. Dia juga merencanakan waktu yang spesifik untuk belajar ya. He frequently sets reminders on his cell phone or sticky note. Dia sering membuat reminders di teleponnya, di HP-nya, atau di notes ya, catatan kecilnya. He doesn't like wasting time. Dia tidak suka membuang-buang waktu ya. So, he limits his screen time too. Dia membatasi his screen time-nya. Although he's busy studying, he always had enough sleep and free time. Walaupun dia sibuk belajar, dia selalu mempunyai waktu yang tidur cukup dan waktu senggang. Kayak gitu Pak, karena dia pandai membagi waktu. He manage his time well gitu ya. Oke, saya kalian tulis. Sekarang kita jawab pertanyaan untuk yang C ya. Read the question on worksheet 430. Bacalah pertanyaan berikut, then write down your answer, dan tulislah jawabanmu ya. Does Andre love study? Kalau iya jawabnya yes, he does. Andre-nya jadi he ya, kata gantinya Andre karena dia laki-laki. Kalau perempuan jadinya she. When does Andre do his homework? Jawaban lengkapnya, he does his homework right after school. Ya, dia mengerjakan PR-nya setelah pulang sekolah. What does he do to keep on track? Apa yang dia kerjakan untuknya tetap di jalur tracknya atau tidak terdistract gitu ya. He makes a schedule and apa tadi ya? Use a weekly to-do list ya. He makes a schedule and use a weekly to-do list. Okay. When does he use to set the reminders? What does he use to set the reminders? Apa yang dia gunakan untuk membuat pengingat? He use flashcard, cell phone, or sticky notes. Ya, dia makanya cell phone. Does he like wasting time? Apakah dia suka membuang-buang waktu? No, he does not. Ya, okay.
Sekarang yang D. Write down understudy habit in the following categories. Tulislah beberapa kebiasaan-kebiasaan Andre menjadi beberapa kategoris ini ya. Study goals ini tujuan belajarnya, bagaimana dia memanagenya gitu ya. He set study goals, dia dengan cara membuat jadwal. He makes a schedule. He develop a study plan, dia mengembangkan rencana belajarnya dengan cara gimana? He use a weekly to-do list, dia menggunakan to-do list mingguan. He write down homework assignment, dia menulis PR-nya dengan caranya gimana? He plan a specific time for studying, dia merencanakan waktu yang spesifik untuk belajar. He breaks down homework assignment into smaller tasks, dia membagi-bagi pekerjaannya biar mudah, berarti he set reminder gitu. He does homework right after school, dia mengerjakan PR setelah sekolah, berarti dia harus membatasi screen time-nya dia. He limit his screen time. Gitu ya. Nah, kita lihat lagi, teks ini merupakan teks deskriptif teks ya, atau teks deskripsi. Yang bagaimana strukturnya? Yang pertama adalah generalnya, idenya tentang kalau Andre itu suka belajar, terus dijelaskan bagaimana kok bisa suka belajar. Yang pertama, untuk kesuksesannya belajarnya itu dia membuat ini. Nah, seperti itu ya. Kalian bisa diisi ya. First, he studies success. First, he sets for study goal. He often develops a study plan. He regularly writes down homework and assignment and breaks down the assignment into smaller tasks. He always does homework right after school. Jadi bisa lihat di sini ya. Nah, di sini cuma ditulis semua. Tadi kan sudah semua ya ininya ya, ditulis ya kata kerjanya yang benar ya. Oke, saya rasa mudah sekali diikuti ya. Jika masih bingung, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Mungkin beberapa pembahasan yang perlu diulang atau untuk video-video berikutnya. Terima kasih sudah mengikuti belajar bersama Miss Retna. Semoga I hope you are very improve your English and it's very easy. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.